banyak informasi negatif tentang PTBest. Iya. Terutama di sosial media dan dengan adanya harga yang juga relatif murah di offline. Itu di online ya? Iya, di online, di online. Dari pihak perusahaan seperti apa Pak tanggapannya Pak? Iya. Ya sebenarnya begini. Ya memang kita lihat nih sekarang nih apa namanya, kalau di dunia politik kan kita biasa dengar atau biasa tahu yang namanya buzzer apa buzzer tuh? Iya. Ya. Buzzer itu. Jadi buzzernya Pak Jokowi misalnya gitu ya. Apapun yang dilakukan ya yang negatif nih. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini mau baik mau buruk pokoknya dicari jeleknya terus, kayaknya nggak pernah ada baiknya. Ya, jadi dia itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengkritik untuk supaya lebih baik, enggak, sama sekali enggak. Tapi tujuannya untuk menjatuhkan ya. Tapi yang pendukungnya apapun yang dilakukan Pak Jokowi mau baik mau buruk pokoknya baik semua. Termasuk mungkin yang di Jakarta juga, yang misalnya Gubernur Jakarta Pak Anies, apapun yang dilakukan Pak Anies, kalau bagi yang tidak suka ya salah terus, nggak pernah ada benernya. Sementara kalau yang pendukungnya wah baik terus, nggak ada salahnya. Nah artinya apa? Itu mereka sudah berbicara bukan untuk kebaikan, tapi mereka sudah berbicara untuk kepentingan. Nah itu di dunia politik, tapi di dunia bisnis juga terjadi. Jadi ada juga orang yang memang mengkritisi tujuannya untuk membangun, tapi ada yang tujuannya untuk menjatuhkan. Nah sekarang kita lihat banyak sekali yang ada beberapa lah sebenarnya di sosial media, sebenarnya cuma itu aja sih, yang dia selalu menjelek-jelekan tentang PTBest, tentang produk Eco Racing. Nah tapi kalau kita pelajari, kita telusuri lebih jauh, ya kelihatan bahwa mereka ini tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya untuk menjatuhkan. Jadi apapun yang kita lakukan dicari jelek-jeleknya, dicari negatif-negatifnya. Ya kenapa? Jadi di dunia bisnis juga ada kepentingan-kepentingan bisnis. Ya kita tahu bahwa PTBest ini saat ini viral dengan produk Eco Racing, ya sehingga ya mungkin menimbulkan dalam tanda petik kecemburuan bagi perusahaan yang lain, sehingga ada cara, ada usaha untuk mungkin menjatuhkan PTBest dengan berbagai cara. Salah satunya ya ada buzzer tadi, orang-orang bayaran yang tujuannya apa, selalu hanya mencela PTBest, ya melihat negatifnya, dan tujuannya bukan membangun tapi tujuannya untuk menjatuhkan PTBest. Nah tapi sebenarnya sih kalau saya secara pribadi nggak pernah lihat itu di sosial media, karena saya memang nggak begitu care, nggak begitu peduli dengan mereka-mereka yang negatif-negatif. Karena saya teringat dengan siapa ya, Haji Agus Salim atau Hamka ya, yang waktu itu ada yang bicara dengan beliau ya, sehingga terlihat Pak di Kiai di Arab Hamka. Ya Hamka ya, di Arab ini ternyata ada juga pelacuran gitu ya. Kemudian Hamka kan menjawab, saya ke Amerika kemana-mana nggak pernah di sana nggak ada pelacuran gitu. Lah masa? Iya, karena orang itu hanya akan menemukan apa yang dia cari. Jadi kalau orang pikirannya negatif, yang dicari berita-berita negatif, apa-apa negatif gitu kan. Nah kalau orang yang berpositif, yang dicari apa-apa yang positif. Maka alhamdulillah saya ini nggak pernah menemukan yang negatif-negatif. Saya tahu negatif-negatif berita-berita sosial media dari mana? Justru daripada mitra-mitra yang ngirim-ngirim saya, Pak kok ada berita begini, bagaimana mengatasinya? Bagaimana? Saya sendiri nggak pernah baca, karena bagi saya itu nggak penting gitu. Karena apa? Fakta itu lebih berbicara. Banyak sekali orang sudah menggunakan produk. Secara pribadi saya pakai produk, saya merasakan manfaatnya. Kenapa saya harus percaya pada orang lain yang ngomong, yang dia mengatakan nggak manfaat? Padahal yang ngomong begitu hanya itu saja. Bukti yang dipakai juga cuma itu saja. Jadi kita ini menjalankan bisnis ini jangan ya juga selain dengan rasa, tapi juga harus dengan akal, dengan logika kita juga bermain. Bukan hanya sekedar kemudian setiap ada masalah terus bingung, ada masalah bingung, sebenarnya bukan begitu. Karena logika kita juga harus kita pakai. Nah saya secara pribadi nggak pernah yang namanya terpengaruh dengan berita-berita negatif, karena saya tahu persis bahwa dan saya menggunakan produknya, saya merasakan manfaatnya. Jadi kalau ada orang ngomong negatif, saya yakin motivasinya juga tentu bukan motivasi positif. Terus kemudian terkait dengan harga-harga yang murah di online, ini juga perlu diwaspadai. Produk-produk kita ini produk-produk yang viral, produk-produk yang luar biasa, booming, betul-betul booming. Ya, sehingga produk yang booming itu dimanfaatkan tentunya oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan, satu.
atau juga kadang-kadang bisa jadi dimanfaatkan oleh tadi orang yang memang tujuannya mau menjatuhkan. Nah, harga-harga murah yang di online tentunya itu bukan harga resmi dari perusahaan. Saya sendiri belum pernah beli di online. Kenapa? Saya juga nggak yakin dengan kualitasnya. Bisa jadi mereka yang memang tujuannya untuk menjatuhkan, dia mencampur antara ini ada yang asli, ada yang palsu. Sehingga ada sebagian orang yang merasakan manfaatnya, awalnya mungkin dijualnya yang asli. Tapi kemudian ketika dia menjadi pelanggan, kasih yang tidak bagus. Akhirnya kemudian rusak, nah jadi klaim. Ya kan? Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau saya selalu sarankan kepada mitra-mitra nggak usah terpengaruh dengan harga-harga yang di online itu. Kenapa? Mau merek apa saja sebenarnya tidak hanya produk kita, produk apapun lah. Kita mau sepatu, kita mau jam, kita mau apapun yang mereknya sama dengan harga yang sangat murah di online banyak nggak? Banyak sekali. Tapi kualitasnya apa terjamin nggak di online? Nggak terjamin, ya, makanya nggak usah terpengaruh. Saya selalu sarankan, ya udah kalau Anda cuma sekedar mau pakai, silahkan saja dengan resiko yang ditanggung sendiri, silahkan beli yang di online. Tapi kalau mau belanja yang produknya yang jelas, kualitasnya terjamin, ya belilah melalui mitra-mitra yang resmi, bukan yang di online. Ya, dan jadi yang terjadi di online itu tidak semuanya, mungkin ada sebagian barang asli, tapi juga ada semua yang palsu. Nah, kalau kita beli di online itu berspekulasi, tapi itu resiko tanggung sendiri. Kalau saya menyarankan mitra-mitra, ya belilah yang resmi, ngapain beli yang online. Maka suatu ketika ketika saya ini ada satu perusahaan yang kebetulan mau belanja produk kita, ya jumlahnya lumayan besar, ratusan juta. Kemudian dia melihat di online, dia katakan, Pak, kok di online harganya lebih murah? Apa jawab saya? Oh ya silahkan, kalau ibu mau beli di online, silahkan, tidak ada masalah bagi saya, tetapi resiko perusahaan kami nggak bertanggung jawab, karena pembelanjaan di luar sistem itu bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Akhirnya apa? Akhirnya orangnya juga tetap belanja melalui kita. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya persoalan yang kecil sebenarnya, tapi menjadi besar. Kenapa? Karena ini kita anggap sesuatu yang besar, yang mengancam, padahal enggak. Faktanya banyak sekali, tiap hari juga banyak yang tembus motor, tembus mobilio, tiap hari banyak yang closing. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada yang negatif-negatif begitu. Itu. Ya. Ya. Ada lagi, Pak Roni? Ya, ini satu lagi, Pak. Ya. Jadi dengan produk PT Best sekarang seperti contohnya Eco Racing ya, Pak. Mungkin kan 5-10 tahun yang ke depan kan udah ada mobil listrik ya. Ketahanan PT Best sendiri seperti apa, Pak? Oh ya, jadi kalau bicara jangka panjang ya, sebenarnya kemarin saya juga sudah jelaskan melalui channel YouTube tentang kalau perusahaan itu nggak bertahan itu setidaknya ada syaratnya, gitu ya, ada sebabnya. Yang pertama mungkin ditutup pemerintah, yang kedua produknya tidak laku, yang ketiga kalah bersaing, yang keempat karena mismanagement, dan yang kelima karena force majeure. Ya, nah sekarang kita bicara PT Best, insya Allah kalau PT Best aman saja, karena produknya, ownernya inovatif, produknya juga selalu keluar produk-produk yang baru, kita tidak hanya satu produk. Tapi yang pasti bahwa PT Best ini perusahaan network marketing. Nah, perusahaan network marketing itu pada dasarnya daya tahannya mestinya lebih kuat daripada perusahaan konvensional. Kenapa bisa begitu? Karena perusahaan konvensional, pada perusahaan konvensional dia keluar duit dulu. Sebelum barangnya laku, dia lakukan promosi besar-besaran, menggunakan bintang iklan, kemudian melakukan promosi melalui berbagai media yang ada. Dia sudah keluar duit dulu, padahal produknya juga belum laku, karena itu dalam rangka supaya produknya laku. Maka dia lakukan promosi, uangnya sudah keluar, tetapi uang masuknya belum ada. Nah, berbeda dengan perusahaan network, ya, perusahaan network atau khususnya PT Best. PT Best ini hanya akan membayarkan kepada mitra-mitranya bonus ataupun reward itu ketika apa? Ketika sudah ada uang masuk. Begitu ada uang masuk, perusahaan baru mengeluarkan uang. Artinya secara ketahanan perusahaan di bisnis network itu, perusahaan mestinya bertahan. Kecuali yang bisa menyebabkan perusahaan network itu tutup cuma dua, Pak. Apa? Ditutup pemerintah yang pertama, yang kedua terjadi mismanagement. Ya, karena inovasi produk akan berjalan terus. Jadi, dan ketahanan secara finansial juga pasti akan lebih kuat. Kenapa? Karena perusahaan hanya mengeluarkan uang ketika sudah ada uang masuk, berbeda dengan konvensional. Itu Pak Roni. Jadi ya mudah-mudahan itu apa namanya
bisa menjadi penguat kita ya, supaya keyakinan kita ketika kita menjalankan bisnis ini. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini ya, kalau video ini bermanfaat, nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan, share kepada teman-teman Anda sekalian supaya mereka juga merasakan manfaat dari video ini. Salam sinergi, go berkah, no riba.